Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratil habibi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin. Summa ila arwahi masyayikhina wa ustazina wa muallimina wa zawil huquqi alaina, khususan li muallif hadzal kitab syaikhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa daman naf'a bi ulumi fid dahaini amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya pelajaran kita pada malam hari ini adalah berwuduk. Halaman 8. Yalah. Berwuduk. Berwuduk ini setengah daripada syarat sah sembahyang. Kalau mau sah sembahyang, itu dengan wuduk. Mau sah wuduk, itu harus sah juga air wuduknya. Air wuduknya, yaitu air yang suci menyucikan. Sah, ya, air wuduknya bisa dipakai. Nah, menggunakan untuk wudhu, cara berwudhu, sah wudhunya, sah sembahyangnya. Maka wudhu menjadi syarat sahnya sembahyang. Tidak sah wudhunya, maka tidak sah sembahyangnya. Nah, jadi hati-hati itu. Jadi dia syarat sah. Syarat sah sembahyang itu ada 8. Salah satunya wudhu. Rukunnya itu ada 6 perkara. Ini kita orang Islam jangan tak tahu nih. Nanti kalau sawit sekaya galon tuh pintar banget dah. Nah, ini ditimang-timang 30 kiloan nih. 30 kiloan. Nah, kita urusan dunia lancar kita nih. Paham. Sawit setongkol ini paling 30 kilo nih. Pinang sekarang ini diterka-terka tanpa ditimbang, paling berapa kilo nih. Ahli nian kita dalam urusan dunia. Begitu ditanya wudhu, kita tidak tahu berapakah rukun wudhu, tidak tahu. Yalah, tidak tahu. Jadi jangan tidak tahu. Maha paling yang 6 ini maha paling asal tahu, ya. Dihafalai, kata hafal lagi dibaca ya. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Pertama niat. Karena wudhu itu amal, bagian daripada amal. Maka kalau amal tadi tidak pakai niat, maka kada sah wudhunya. Jadi dalil wudhu itu ada 2. Dalil wudhu itu diambil dari Quran 1, diambil dari hadis 1. Yang dari Quran, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah muka, basuhlah 2 tangan sampai siku, basuh sapu sebagian kepala, basuh 2 kaki sampai mata kaki. Itu 4 aja. Kalau kita nurut Quran, berwudu itu 4 aja. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mana niat? Dada, Quran dada madakan niat. Maka diambillah daripada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu bisa sah dengan niat. Wudu termasuk amal, maka wudu tidak sah kalau dia tidak pakai niat. Maka dimasukkanlah niat sebagai fardu wudu. Jadi 5 sudah. Mana yang ke-6? Tertib. Allah mulai daripada muka, farsilu wujuhakum, diakhiri dengan membasuh kaki. Qurannya gitu.
Nah, tertib ini wajib, maka dimasukkanlah tertib ke dalam fardu atau rukun wudu. Hadisnya, abda'u bima bada Allah. Mulai oleh kamu dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai dengan parsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bihurusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu urutan Allah dalam Quran. Allah mulai dari muka, mulailah dari muka. Maka itu dalil tertib. Tertib masuk dalam rukun wudu itu melalui hadis Nabi tadi. Nah, jadi rukun wudu itu yang 6 itu ada 2 dalilnya. Diambil dari Quran, diambil dari hadis. Jadi berniat. Pada mula-mula membasuh muka, seperti diniatkan di dalam hatinya. Yang namanya niat itu dalam hati. Tempat niat itu hati, al-qalbu. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? H-A-A-R-L. Apa bacanya? Tapi robot mentong. Nah, tempat niat itu di hati. Melapaskan niat nawaitul udu'a. Nah, itu melapaskan niat itu sunat aja. Jadi ibu, kalau bapak ibu ada pakai melapaskan, langsung di hati aja sah wudunya, karena melapaskan niat itu cuman sunat. Apa faidah melapaskan niat? Liyusa idal lisan al qalba, supaya lidah kita nih yang diucapkan nih membantu untuk memantapkan hati. Sahaja aku berwudu. Dimulai dari sini nih. Nawaitul udu'a dalam hati kita. Nanti waktu membasuh muka, sahaja aku berwudu. Atau yang tahu artinya, arti niat puasa, niat sembahyang, niat wudu itu tahu artinya, ada masalah dalam hati bahasa Arab. Pian bahasa Arab dalam hati nawaitul udu'a, atau pian apa wudu niatnya apa? Nawaitul udu'a, nawaitu haf'al hadasil asgar lah. Nah, macam-macam lah. Nah, atau niatul udu. Nah, terserahlah. Langsung bahasa Arabnya dalam hati silahkan, asal tahu artinya. Jadi letaknya niat itu di dalam hati. Melapaskannya sunat. Jadi kalau nak dapat pahala sunat, dilapaskan. Sahaja nawaitul udu'a, nawaitu haf'al hadasil asgar. Sahaja aku mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati itu, dalam hati. Nah, dalam hati. Arti niat itu pada syarat ialah menyenghaja sesuatu beserta memperbuatnya. Jadi niat itu definisi niat kalau menurut lugat al-qasdu, menyenghaja. Yalah. Jadi kalau pian hendak keluar dari rumah, hendak keluar, menuju keluar, itu pada lugat niat. Karena niat itu menuju. Bila hendak ke WC, menuju ke WC, itu namanya niat dalam bahasa. Nah, pahamlah dalam bahasa. Dalam bahasa menuju, menghendaki sesuatu, nah itu namanya niat. Tapi kalau menurut Sara itu hakikat Allah, majas Muhammad. Jadi Nabi yang mengajarkan melalui Allah mengajarkan, tapi melalui lisan Nabi. Nah, menurut Sara yang namanya niat itu menyenghaja sesuatu beserta dengan memperbuatnya. Kalau bahasa Arabnya kastus syai'i muqtarinan bifi'lih, meniatkan sesuatu besertaan dengan memperbuatnya. Bahasa Banjarnya taumbai, antara membasuh muha dengan niat itu taumbai. Itu namanya kasdus syai'i muqtarinan bifi'lihi. Kalau taumbai itu bahasa Jawanya Bang Gemuk apa? Oh, barang lah. Barang. Iya. Nah, baumbai. Ini kolam nih. Ini kolam. Begitu jatuh jatuh banyu, jatuh air ke juzuk muka. Nah, disitulah mulai niat.
saja aku berwudu lillahi ta'ala. Itulah mulai niat. Jangan niat tuh waktu mencibuk banyu. Inilah, jangan niat tuh waktu cibuk banyu. Saja aku berwudu lillahi ta'ala. Dalam hati nih, dalam hati. Dah tuh kesininya diam aja lagi. Oh udah sah. Yang nama niat itu kasdu syai'i muktahinan bifi'lihi. Begitu airnya jatuh ke muka, ke juzuk itu bagian muka, Nah disitulah mulai niat. Bagian muka tuh sini, pas di hidung banyunya, pas di hidung jatuh banyunya, dimulainya lah niat saja aku berwudu lillahi ta'ala. Maka hidung itu tempat awal niat. Habis banyunya. Nah yang sini belum terniatin nih, yang sini belum nih, jadi jatuhnya ke hidung. Ambil pulang. Nah, sekali, nah 2 kali lagi. Nah, itu namanya kasdu syai'i muktahinan bifi'lihi. Itu banyak yang tahu dong? Banyak yang tahu. Ada yang berniat berdahulu hanya membasuh, salah. Jadi yang butuh dengan niat itu definisi niat tetap sama, kasdu syai'in muktahinan bifi'lihi. Kalau mandi janabat, mandi haid, mandi nifas, mandi janabat, mandi junub gitu juga. Di mana mulai menjatuhkan banyu, disitulah berniat. Ya. Kalau mandi junub, mandi nifas, mandi haid itu mudah. Dibatis saja karena kedinginan. Nah, dibatis dulu. Berniat dulu dibatis. Dah, bawa sambung ke bawah. Amun di kepala kelawasan kelihatan kawan pulang. Ayo kawan, berapa malam tadi nih? Kelawasan pulang. Jadi kalau untuk untuk mandi niatnya terserah asal anggota badan. Nah di sini kan, atau di sungai mandi, rupanya kalian tak imbai subuh sesebarangan. Kawan mandi juga. Mau kuboy supan handam ay batis. Rupanya berniat sih den. Berniat berhandam, mandi junub, paling nguboy lagi. Wah, kata berniat lagi. Padahalnya berhandam dah batis nih. Berniat dah, berarti itu awalnya. Kalau mandi, mandi bebas, hendak mulai dari nyuci tangan silakan. Udah mesti daripada kepala dah, tapi sunat dimulai dari atas. Bapak menggigil susubuhan baik dari batis atau lagi membasuh bekambih itu langsung berniat. Ayo salajuhan membasuh boleh ay. Itu kan anggota badan juga kan, yang lebih berharga gitu. Gitu. Nah, muka. Nyulun ajahi definisi muka. Yang ngarannya muha itu mana? Muha, jawabannya yang ngaran muha itu apa? Ini kan tadi berniat yang jatuh pada juzuk muka itu mulainya. Mimana bitisya'ri ilazakan tulan panjang muka itu dari tempat tumbuh rambut nih yang kita normal sampai zakan dagu itu panjang. Min watidil uzun nih pasak telinga. Ini tuh apa ya pasak nah. Bila kada tuh awas. Yalah bisa alien. Nah. Min watidil uzun, watid nih pasak telinga, ila watidil uzun sampai pasak telinga yang sebelah. Ardan lebar. Itu lebar muka. Panjang muka mimana bitisari yang biasanya amun sini berambut sini itu sulah rannya. Dikira-kira ayo orang sulah tadi di mana? Yang orang normal. Jangan berarti aku di sini aja awal tempat tumbuh rambut itu sulah. Nah ini yang biasa aja, yang normal aja. Nah, yalah. Itulah yang namanya wajah. Nulun bebinian nih. Yang namanya wajah tuh. Kalau ditarik benang dari sini ke sini, tarik ke dagu. Itu namanya wajah. Ini yang ulun anukan bebinian. Itu namanya wajah. Ulun takuni bebinian nih. Bebinian nih kalau dalam sembahyang, auratnya dalam sembahyang mana yang boleh kelihatan? Oh binian. Yalah. Aurat bebinian dalam sembahyang itu mana yang boleh kelihatan?
muka dengan telapak tangan. Berarti yang boleh kelihatan dalam sembahyang itu muka dengan telapak tangan, zahir batin. Yalah, bagian zahir batinnya. Nah, itu namanya itu aurat perempuan yang boleh terbuka di dalam sembahyang. Definisi muka mana tadi? Mimana bitisyari ila zakan min watidil uzun ila watidil uzun. Itu muka. Maka ibu masang mukenanya jangan di bawah dagu. Kada sah sembahyangnya. Karena aurat sana. Ini aurat. Karena muka itu mimana bitisyari ila zakan. Itu batasnya dari dagu, dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Itu panjang muka. Jadi kalau meletakkan mukena di bawah sini, menurut artis di TV itu, artis di TV itu sembahyang incaan, bilanya takbiratul ihram 2 menit salam. Mbahnya itu udah tahu, salam lah. Nah, sini. Yalah. Ini aurat nih. Ini aurat. Kada sah sembahyang ibu. Jadi udah ini haram. Dia kan sembahyang malah. Haram. Jadi kayak apa nih? Dilebihkan mukena tadi ke sini, dilebihkan. Marah kada bungas. Asal dilebihkan sedikit di atas dagu. Yang sini tadi ditarik kalau benang. Nah, yang di sini lebihkan ke dalam. Yang sini lebihkan ke dalam. Pokoknya dilebihkan. Kalau mempas, bisa lah biar mempasakan batas muka. Bisa lah. Berpenggaris pas mukena itu di batas muka. Kalau bergerak lu kuainya teh inat. Dia bahasa banyak apa teh? Indonesia teh inat tuh. Tertarik, terbuka aurat. Jadi supaya yakin tertutup, lebihkan ke dalam sedikit. Maka melebihkan ke dalam sedikit itu hukumnya juga wajib. Ma yatimul wajibu ila bih bahwa wajibun. Sesuatu yang wajib ditutup itu tidak akan sempurna kecuali dengan dilebihkan. Maka dilebihkan tadi hukumnya juga wajib. Jadi hati itu pian, bebinian, anak pian, peninian, apa tuh yang bini saudara kah, kakak kah, perhatikan sembahyangnya, padahkan kasihan berpuluh tahun sembahyang kada sah, hanya tahu pangja. Tuh bang, alihnya hanya tahu. Adalah itu batas muka. Maka ketika dalam makan sedikit, bunga saya masa. Adalah. Nah itu muka, hati-hati masalah sembahyang. Hati-hati, masalah memakai mukena itu hati-hati. Jangan sejulup-culup sana aja dah. Rambut bebinian hati-hati, sehalai pun dah boleh keluar. Kalau laki-laki ini bebas. Yalah. Pada berdukuk piahan gin sah. Nyaman lakiannya. Itu gin boleh sembahyang. Kedua. Yalah. Nah, itu tadi niat. Niat itu kasdu syai'in muktahinan bifi'li. Beimbai, jatuh air ke muka, disitulah masang niat. Nah, itu niat. Yang kedua, niat sudah membasuh muka, dan hak muka ialah di permulaan rambut kepala sampai ke penghabisan tempat tumbuh janggut nih. Yalah, dan antara dua telinga. Nah, ini mimana bitisari ila zakan min watidil uzun ila watidil uzun. Jadi begitu dia membasuh muka, jangan pas, bisa lah dilebihkan. Wah, dilebihkan sampai ke telinga, sampai ke bawah. Dilebihkan, itu namanya gurah. Nanti umat Nabi Muhammad itu di padang mahsyar, Nabi pinanduk dengan umatnya guril muhajjalin, tempat wuduknya bercahaya. Yalah, tempat wuduknya itu bercahaya. Itulah Nabi meminandui umatnya di padang mahsyar kan. Maka gurahnya sunat dipanjangkan. Tadi muka gini nih, ini batas muka kalau ditarik benang dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu batas muka. Jadi supaya yakin terbasuh muka, lebihkan sampai ke kepala. Yang pian biasa lakukan sampai ke dagu-dagu, ke belakang, supaya yakin terbasuh. Dan dibanyaki, sampai ke mana kan?
Yalah, burak. Maka cahaya uduk itu nanti sampai ke situ. Bercahaya muha. Ini aja glowing udah. Apa? Kupongnya apa? Yang 250 itu apa? Skin. Kali nyambat. Banyak gue lihat itu lah. Banyak kata ketukaran bini kata ketukaran. Abahnya kan sian, abahnya hirang. Yang bini bilang yalah. Nah, yalah dilebihkan membasuhnya tadi. Dan wajib menghatakan air pada sekalian bulu-bulu yang tumbuh pada hak muka. Ada bulu-bulu di muka nih, yalah apa dalam kitab apa ngarannya tuh, kayak tompel kayak apa, atau yalah bebulu kayak lalat. Nah, yalah bebulu sapui cuman kalau masih masuk dalam batas muka. Oh di dahi ganal bebulu hirang bebulu ini lah. Yalah masuk batas muka maka wajib dibasuh semua. Yalah karena dia masuk dalam batas muka. Nah, wajib. Malainnya janggut juga. Janggut dibasuh-basuh aja. Karena janggut kita sampai ke sini. Tadi di sini aja sampai ke sini. Nah, yalah. Melainkan janggut yang tebal pada laki-laki. Definisi tebal itu kalau berhadapan kayak ini nah. Ya ulun bahasan berhadapan. Jadi melihatnya bahasan ini bawa kulit di bawah janggut ulun ini kada kelihatan. Itu berarti tebal. Amun kayak piannya yang 12-nya hulahnya itu kan itu tipis ngarannya. Yalah. Yang tebal itu bila nih takhatub, mahal takhatub ketika berbicara berhadapan, yang kawan sebelah kada melihat kulit di bawah janggut, maka itu masuk kategori tebal. Kalau yang jarang-jarang tuh kada tebal, itu wajib nyampaikan. Nah, kalau orangnya tebal janggutnya, boleh aja tadi itu di janggutnya, di luar janggutnya aja, kada sampai hasap ke dalam. Boleh aja, tapi sunat air uduknya disampaikan ke dalam. Nah, disampaikan. Kalau janggutnya tipis, arti tipis pula. Kalau kita berpandirannya, dilihat kawan kulit di bawah janggut kita. Nah, itu kategorinya tipis. Maka kalau tipis, wajib disampaikan air uduk tadi waktu basuh muka ke bawah janggut tadi, sampai ke kulit. Itu laki-laki. Wayah ini perempuan rupanya udah mau kalah juga. Ada perempuan yang berjanggut tabal juga. Carilah di biasa di anu tuh. Carilah dia tuh tabal juga. Nah kalau bebinian wajib menyampaikan sekalipun inya tabal. Ngapa? Karena jarang bebini berjanggut. Bila ada aneh tuh. Jarang. Makanya karena jarang bebini berjanggut tadi, maka sekalipun dia tebal, kada kelihatan kulit di bawah janggutnya, bebinian wajib menyampaikan banyu ke bawah janggutnya. Alasannya apa? Nadir, jarang. Bebini itu jarang berjanggut. Bebini itu penyarikan biasanya, bukan berjanggut. Yalah. Melainkan janggut yang tebal pada laki-laki. Ya. Jadi kalau bebini berjanggut tebal, wajib disampaikan ke kulit. Alasannya nadir, jarang. Sudah, itu basuh muka, batas muka, ingatkan batas muka. Nah, berarti memasang mukena hati-hati. Yalah. Nanti terlewat-lewat kada sah sembahyang. Yang ketiga membasuh dua tangan sampai 2 siku. Nah, itu nyaman tangan itu dari ujung sini sampai sini itu tangan. Jadi dari tangan sampai siku, ini siku. Dilebihkan, jangan sampai siku. Bisalah mempaskan sampai siku itu bisa lah. Supaya yakin terbasuh siku dilebihkan. Nah, ini namanya nanti muhajjalin.
muhajjal. Jadi melebihkan air wudhu daripada siku itu muhajjal. Kapan baru sampai ke ketiak sambil bersih-bersih. Wah, wudhu boleh lebihkan daripada siku. Yalah. Karena kalau kayak itu nanti, karena di surga karena Allah kasih gelang dari sini sampai sini, sampai di mananya membasuh waktu berwudu dikasih Allah gelang sampai situ. Aku bayang-bayangkan nih kehebatan Allah nih, ku bayang-bayangkan di kitab tuh asa kada baik sampai sini gelang. Leh, amun kita Allah kasih gelang tuh sampai sini. Yalah, surga mungkin bagus. Ulun coba dibayang-bayangkan, apalagi gelang getah. Wah, asa kada baik sampai ke sini. Asa kada baik. Jadi dilebihkan. Ai amun orang kada besiku bang, lahir bujur nah. Kada besiku. Di agak-agak ai dikira-kira orang normal mana sikunya. Di ukur ai kawan di sebelah. Nah, berarti situ tuh membasuh. Pas putul sampai sini. Dadan yang wajib dibasuh, dada yang dibasuh. Nah, apa yang dibasuh? Dada. Ini dari tangan sampai siku, putul sampai sini. Sambar buaya, ada tapat buaya nyambar. Nah, atau terlahir putul, dada, kada wajib dibasuh. Kalau hendak ambil berkah barang yang dibasuh-basuh, tidak masalah. Yalah, tapi kan kada wajib membasuh. Yang anggota yang dalam kitab tuh yang disuruh dibasuh tuh dada. Nah, jadi kalau dilapa-lapainya silakan. Yalah. Dan wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hat tangan dan segala kuku, dan wajib menanggalkan kotoran yang di bawah kuku jika menegahkan sampai air kepadanya. Di tangan kita ini banyak bulu, ini macam-macam. Kita ini ada pembuluan logonya. Yalah. Nah, ini ada orang tuh berbulu, ada juga apakah tebal. Yalah. Logo tuh berobat apa? 42 orang tebal, maka wajib tuh dibasuh semua. Pokoknya ada bulu-bulu sekitar batas tangannya tuh wajib dibasuh semua. Wajib dibasuh. Nah, sampai pada kuku nih, kuku. Dalam Islam tuh kada disuruh memanjangkan kuku. Yang disuruh dalam Islam tuh taklimul azfar, memotong kuku. Mana ada dalam Islam memanjangkan kuku, memotong kuku. Malahan itu tiap Jumat disuruh bersih-bersih potong kuku. Nih ibu-ibu nih, melajari anak motong kuku ulang terus nih. Nih, bukan asal-asal tatak aja, asal tatak aja putul tangan. Nah, dah. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu caranya. Jadi anukan ke HPS tangan anak tuh. Yalah. Lukir, spidol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dipotong kuku tadi. Maka wajib menyampaikan nih di bawah kuku nih. Nah, dulu kuku ini di bawahnya nih. Wajib banyu disampaikan ke bawah kuku. Kalau ada daki, yang dengan ada daki tadi, ke atas dakinya. Hidup di begawi perumahan nyiyo anak juga kuku panjang, logo kayak halang, biru, artis tuh putih bagus. Ini di perumahan bekabun, puyak nyiyo, biru, baiklah. Artinya jangan begugu, udah bagus. Yalah. Kearas nih daki di bawah kuku nih kearas. Yalah, kalau banyu tadi kita kayak itu akan aja kada asapnya ke dalam, maka wajib dibuang dakinya tadi. Dakinya wajib dibuang. Kalau hasap aja nih perkiraan kita baru aja dakinya tadi, itu sunat.
disolat-solati supaya masuk. Tapi kalau yakin bakal kada sampai air ke dalam bawah kuku tadi wajib dibuangin. Nah, jadi bebersih-bersih ya. Bebersih-bersih supaya sampai. Di kotek dah boleh nih, kotek. Kotek lain pacar lah. Yang ada tuh hena lah. Binatang anjing anu tuh hena juga kan? Haina itu ya. Abu, haina ya. Ini tuh hena lah pacar lah. Ah, itu boleh. Kalau kotek dah boleh. Kotek tuh berlapis. Nah, apalagi kuku yang bertempel. Nah bertempel. Bergambar kambang lah. Ada sekarang nih kuku bertempel. Sampai subuh kada sepaculan, berarti kada sembahyang orangnya. Tahuan dah. Nah, jangan usah lah kita ngalih. Wuduk itu menegah sampainya air ke bagian wuduk. Kada sah nanti. Yalah. Yang keempat, menyapu setengah kepala. Dan sekurang-kurangnya ialah menyapu sebahagian. Setengah kepala, basah itu setengah kepala. Buka ulang. Nah, mantap kan? Kalau lagi masih sekolah nih macam sekarang aja kok lebih ya dulu ngejah-ngejah. Nah, setengah kepala menyapu tuh setengah basahnya tuh setengah kepala boleh. Menyapu lain membasuh lah. Yang membasuh muka dibasuh. Berarti kalau membasuh itu airnya mengalir. Udah boleh batu es diambil. Batu es nih ganal nih. Andakai sahaja aku berwudhu lillahi ta'ala. Batu es digisangakan dan sah. Itu kada membasuh namanya. Apakah ngarannya tahu juga? Untuk kepala itu disapu mashur raksi. Nah, kalau disapu itu rendam di air yang mutlak, tangan menyapu, atau ambil kertas basah, sapukan, menyapu, sah, atau secari kain buruk, ada kain buruk kan? Sapu tangan kan rendam. Atau tongkat kayu handam cucokakan sah. Nah, itu namanya menyapu sebahagian. Ialah apa tuh separuh atau apa tadi menyapu sebahagian rambut yang tumbuh pada hat kepala atau sebagian kulit kepala. Terserahlah. Sebagian kuleh memacul kupiah, kuleh nih nahap dah becahamin najaknya bata banyak. Kepala lo nih selama dia batas kepala. Atau di sini nah biasa biar kayak ini nah. Itu tuh biasa tuh. Nah, itu sekurang-kurangnya rambut 3 helai kah sehelai kah asal basah. Nah, apalagi di keran. Tambahnya atau kada berambut gundul karena kulitnya sebagian asal bagian kepala sah. Pian rambut panjang, begini itu rambut panjang sampai ke sini, rambut yang dilampainya di sini. Oh, dasar ini keluar batas kepala. Apa itu? Yang batas kepala sini, ini batas kepala. Kalau begini yang tuh nyapu ke sini, boleh menyapunya ini. Nah, batas kepala. Atau yang bagian depan panjang tarik. Nah, panjang. Nah, desah karena keluar batas kepala. Desah. Yalah. Nah, tuh hati-hati. Yalah. Bersemir itu melapis rambut apa kada? Ya takutnya nih orang nih. Desuah juga aku mana melapis kah kada kah?
Apa kayak pacar, artinya bertinggal warna aja lagi. Sudah disapunya rambut tadi, batu dicucinya tinggal bekas warna aja. Siapa yang tahu depan ajuannya pada ke salon gitu nih loh lah, tanya orang salonnya kayak apa nih. Apa kayak pacar? Kayak pacar kan sama kayak tinta. Kita pasang inainya sini, bungkus. Nah, batu besok pagi kita buka, tinggal warnanya itu boleh. Apakah rambut yang diwarna itu apa menutup apa dia menutup apa itu bekasnya aja lagi bekas lah. Nah kalau bekas salah, kalau itu menutup rambut ibu haid, ibu nipas, hendak mandi junub, nah hati-hati yalah, hati-hati. Jadi dilihat-lihat nabu warna dulu pelangi yalah. Mun baik ayo bes. Nah jadi terserah. Nah sini ya. Yang sunatnya tuh sekalian kepala. Anda main ke kolam. Ini cara yang sunat. Nih, ini ke sudra tuh pepiringan nih. Satu kan nih ujungnya. Sekali rendam nih. Sekali rendam nih. Ke belakang, ke sini hitung sekali. Kalau orangnya gundul, sulah kata berambut, cukup sekali aja. Kata boleh-boleh. Sunat. Begini. Jadi bila ada pian tuh melihat orang berwudu kayak itu, betul lah sudah. Jangan disambat aliran lain lagi. Aliran mendahuluan. Jangan kita yang kada mengamalkan ya hatinya. Ayolah. Habis. Yang kelima, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Telinga ada. Telinga ini sunat. Telinga ini sunat. Maka basuhan telinga ini kadang memustakmalkan banyu. Kadang memustakmalkan karena dia basuhan yang sunat. Angkat depian kada cukup banyunya misalnya. Bila basuh telinga kada cukup bagian batis, tinggalkan telinga karena telinga ini sunat. Dan sunatnya telinga itu kalau kedua-duanya. Ini yang dalam ini di pengahannya nih. Dia pengahannya dicuci makan. Belah yang ibunya di belakang. Sekali. Dia berimbai. Yang sunat tuh barengan kan. Berimbai. Nah. Ada juga. Nah, ada tuh yang kayak itu tuh. Itu ada apa sunat, yang sunat tuh berimbai. Yalah. Nah itu sunat aja. Maka yang kelima, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Buku lali jawabannya. Orang Jawa? Pulo. Nih, mata kaki, buku lali jawabannya. Nah, ya. Sampai situ, lebihkan lagi sampai ke atas sana. Muhajjalin. Jadi, kalau nanti ada ketemu orang misalnya ceramah guhil muhajjalin. Guhun itu melebihkan basuhan muka, itu guhun. Kalau muhajjalin melebihkan basuhan yang wajib pada tangan dan pada kaki. Maka Nabi kita tuh gelarnya guhul muhajjalin, yang meminandui kita kena. Habis, yalah. Jangan lebih sebut nih, yalah. Yang keenam, tertib pada segala anggota wudhu, yaitu dengan segala susunan tersebut. Jadi dari mana deh? Dari muka, tangan, kepala, kaki. Atau aturannya. Jangan dibolak-balik lagi nih. Bila dibolak-balik ada sah. Karena susunan Allah kayak itu. Farsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiqi sampai siku wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sini. Allah mulai dari situ, maka urutannya gitu. Nah, itulah rukun wudu. Yang keenam, tertib pada segala anggota wudu, yaitu dengan segala susunan tersebut. Jadi bila ditakuni anak bulek, mak berapa rukun wudu? 6. Sambatkan mak, ada ingat lagi? Niat, basuh muka, basuh doa. Yang mana nyambatakan atau urutannya ada yang kelimat ke batis, yang keenam tertib. Nah, wes, itu jangan nggak bisa. Yalah, itu yang wajibnya tuh, dan wajib tahu. Yalah, wajib tahu. Sunat wudu lagi. Di dalam wudu itu ada sunatnya. Sunatnya itu 4 banyaknya. Apa tuh? Amat banyak. Astagfirullahaladzim. Sindok tuh berbunyi sudah. Jadi pikiran aku ini lain dah. Sindok tuh berbunyi dah, gancayat jadi lain dah pikiran dah. Aduh. Sunat wudu, sunatnya itu amat banyak, yalah, banyak banget baca kita, banyak sekali. Setengahnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim di permulaannya. Jadi sebelum wudu itu sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sempurna, sekurang-kurangnya Bismillah. Sekulih-kulihnya lagi ada lagi, tupangnya batasnya. Nah, ada boleh lagi dikurangi. Bismillah itu sekurang-kurangnya dah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu basuh tangan, yalah, baca Bismillah. Kalau dia dalam WC, maka kada dapat dia pahala sunat mengucap Bismillah. Karena membaca Bismillah dalam WC udah boleh. Nya ada keran, ada WC lah, diuduk lah, langsung kamar mandi, penghematan biaya. Kloset langsung kamar mandi. Namun dua mulang kali pulang banyak banget. Yalah, jadi kayak apa nih? Kada sunatnya. Jadi orang yang di WC itu banyak kada melakukan kesunatan. Yalah, kesunatan wudu itu banyak kada dilakukan. Salah satunya mengucap Bismillah. Kecuali boleh dia dalam hati. Yalah, dalam hati aja nah. Kada dapat pahala. Mengucap Bismillah. Nah. Oh, kada ingat di awal tadi kada ingat. Maya kada Bismillah, Pak. Kulo amrin zibalin la yubda'u bi bismillah bahwa akta. Tiap-tiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah itu akta, nakisul barakat, kurang berkatnya. Berpupur berbismillah, itu kan suatu yang baik. Nebudu berbismillah. Apa aja yang baik dimulai dengan bismillah. Itu sunat. Yalah. Kada ingat, lupa di awal mau wudu berbismillah, ingat waktu basuh tangan, maka digantilah bismillahnya seperti bismillah pada makan. Bismillah awalahu wa akhirahu. Atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Atau talah ada basuh batis, kada ingat bismillah, hanya ingat kada sunat lagi. Habis dah. Apalagi di bismillahi. Talah dah. Artinya sunat membaca bismillah, dan biasakan membaca bismillah. Biasakan. Bila di rumah tuh anak buah si kikong kata kedengaran baca bismillah, kita sebagai abah nyaringi Bismillahirrahmanirrahim. Dapat semua. Terhindar semua daripada makan digani'i oleh syaitan. Saya kayak itu. Ini abahnya hanai, mamanya hanai juga, anaknya hanai juga. Habis lama iblis. Yalah, hanya kayak itu kan umpat makan. Jadi bila dia tadi, kita yang benyaring, kuitannya yang benyaring. Dan bila makan itu biasakan jangan berhamburan. Kalau berhamburan maka buku nasi uja Banjar. Aku nih nyaman orang Jawa apa tuh? Yang tegugur di apa Pak? Ali hanya mbak.
banyak buku nasi. Iyalah pokoknya iyalah. Iyalah. Nah, nama bini Jawa aja deh kong gini. Astagfirullah. Nah, apa teh? Nih buku nasi, nah, diambil, amunnya ketiga diambil aja, diambil. Punya perguruan kami almarhum Kiai Haji Muhammad Arsad, nah, gitu. Diambil, ya kan? Biasakan yang tahambur itu diambil. Anak buah biasakan membibit. Padilahnya anak buah itu bungas-bungas. Itu sudah kejadian dah mujarab. Ayo bujuran. Nah itu, jadi jangan biasakan anak buah jujun bungas-bungas. Nah, kada membiarkan buku nasi itu berhamburan. Allah kasih anak-anak yang bungas-bungas. Bungas itu bungas rupa bisa, bungas akhlaknya bisa. Ya, itu anuannya. Itu biasakan. Yang selanjutnya yang kesunatan yang kedua membasuh dua telapak tangan sampai kepada dua buku tangan. Nah, niko namanya, buku tangan. Jabannya pagelangan. Nah, itu dibasuh dulu. Nah, sebelum wudhu itu baca bismillah basuh. Apalagi bangun goreng itu disuruh dikuat membasuh. Karena waktu goreng itu tangan kita ini berkemana kak? Nah, ini kan semua gitu tuh. Maka sunat dibasuh. Karena waktu goreng itu tangannya kali-kali lagi. Lagi jam. Ayo, sis-sisnya. Gitu tuh. Orang Jepang ujung orang tuh. Ada ujah kupang. Elah, sunat. Kemana-mana ke tangannya. Waktu goreng tuh, maka sunat dibasuh. Itu kalau yakin kada benajis, tapi kalau yakin benajis wajib dibasuh. Nah, tuh berubah hukumnya pulang. Basuh. Imbatu berkumur-kumur yaitu memasukkan air ke dalam mulut, matmadah. 3 kali. Buang. 3 kali, sekali buang. Nanti tagok pak silakan. Itu salah. Yang lebih abdal dibuang matmadah. Apa padilahnya untuk merasai banyu berubah atau kada? Itu padilahnya. Banyu ini berubah kada sifatnya. Nah, sunat kumur-kumur. Yang selanjutnya memasukkan air ke dalam 2 lubang hidung. Istinsak. Prakteknya tidak tahu lagi aku dah. Sunat untuk apa nih? Mengetahui bau apa kada banyu semula itu. Berubah baunya apa kada? Kalau ini dengan rasanya. Kalau mata memandang warnanya. Jadi dia untuk mengetahui sifat banyu. Yang lebih abdal, jadi kalau ini nanti kumur-kumur dulu 3 kali. Baru istinsak 3 kali. Masukkan air itu. Yang lebih abdal sekali kerja 2 gawe. Iya kan? Sekali kerja 2 gawe itu. Jadi sekali ini masuk mulut langsung masuk hidung. Itu lebih abdal. Nah, lebih abdal. Mulut kumur-kumur langsung ke hidung. Hembuskan rumah 3 kali. Itu cara berkumur-kumur. Yalah, berkumur-kumur. Dengan istinsak sunat. Ini sunat aja nih. Kalau udah ada banyunya tidak masalah, bang, ada dikerjakan. Dan makruh dan disunatkan mubalaghah. Mubalaghah itu apalah bahasa kita. Kita buku-buku itu kita mainkan banyu. Kesini dimainkan. Diapakan lagi? Itu namanya mubalaghah. Sunat gak itu? Makruh bagi orang yang puasa. Orang puasa kada sunat mubalaghah. Mengapa? Untuk menjaga puasanya. Nanti gara-gara mengerjakan sunat batal puasa yang wajib. Tetagok. Umur kajuti kawah. Kawah. Tetagok. Iyalah.
makruh untuk orang yang puasa itu makruh. Ngapa? Menjaga yang lebih wajib, yaitu puasanya tadi. Mengerjakan yang sunat tapi yang wajib batal. Nah, itu cara berkumur-kumur. Yang ketujuh, menyelat-nyelati jenggot yang tebal bagi laki-laki. Tadi kan kalau laki-laki berwudu, janggutnya tadi itu yang tebal tadi. Nah, itu bagian luarnya aja boleh. Nah, bagian luarnya aja disapu. Kada sampai ke kulit karena tebal. Karena air tadi mau resap ke dalam payah kecuali dengan diselat-selati. Nah, maka menyelat-nyelatinya ini sunnah. Jadi selain menyelatinya itu kalau secara basing lah. Nah, basing lah. Tapi kitab dari bawah. Diselat-selati. Kalau misalnya bajunya kering tambahi lagi, selati. Nah, itu sunat jenggot yang tebal tadi. Yalah. Yang kedelapan, menyelat-nyelati segala jari tangan dan kaki. Orangnya lamak nih, rapat nih. Orang lamak tuh rapat ya. Mungkin ini kurusnya yang mana aja nah. Yalah, orang itu rapat, maka sunat diselat-selat. Menyelat-nyelati tangan itu bitasbik dengan cara dikainiakan. Ini tasbik. Jadi, duduk, dikeran duduk. Atau yalah, pokoknya selat-selati. Sebelah. Salah. Itu menyelat-nyelati tangan sunat. Kalau yakin air tadi tidak sampai ke antara selat-selat jari tangan atau jari kaki tadi, maka menyelat-nyelatinya jadi wajib. Kata sunat lagi jadi wajib karena yakin kada sampai. Amun yang sunat itu yakin sampai, sunat diselat-selati. Itu menyelat-nyelati tangan. Kaki bang. Nah, nih kelingking tangan kiri itu di kaki. Basuh nih dari awal sini sampai kaki kiri. Kelingking kanan kesudahannya kelingking kiri. Sambil menyelat ini kan gini. Itu cara di kitab semua ada loh. Yalah. Itu cara menyelat-nyelati kaki. Kaki kayak ini. Enggak, nih gini. Yalah. Tuh menyelat-nyelati. Mah banyak nih. Belum ya. Yalah. Itu yang penting itu loh. Yang ke-9, mendahulukan kanan atas kiri. Yang sepasang lah, yang sepasang. Pipi kanan, pipi kiri ada tapi mendahulukan sini asa ngalih. Asa ngalih loh. Kanan kiri, jadi yang mungkin aja tangan kanan loh. Nah, baru tepaling bang, mahir mengiri. Nah, banyak kanan sah tapi makruh saja. 10 menigai pada membasuh dan menyapu. Jadi 3 kali sunat. Membasuh muka 3, membasuh tangan 3 kali, menyapu kepala 3 kali, itu sunat. Ke-11 berturut-turut pada segala anggota wudhu, yaitu sekira-kira tiada bercerai lama antara membasuh dan menyapu pada segala anggota wudhu bagi orang yang tiada berkekalan hadas. Bahasa Arabnya mualat, berturut-turut. Itu sunat berturut-turut. Artinya begitu kita membasuh muka, belum kering basuhan yang ketiga kali basuh muka, sudah berlanjut kepada basuh tangan. Belum kering 3 kali tadi kita membasuh, belum kering, basuh ulang. Belum kering sebagian kepala, itu hukumnya mualat dan itu sunat. Sunat aja tuh. Nah, itu mualatnya tuh.
Yalah. Jadi kalau pian beuduk, ujar dukunnya piannya harus beuduk di 7 sumur. Jadi sekali sini bersumuha, selesai ada 3 kali. Perjalanan menuju sumur yang kedua kering nih, basuh tangan pulang, ketiga pulang, basuh pulang, sah wudhunya. Karena berturut-turut yang kayak kita biasa tuh itu hukumnya sunnah, kan wajib. Jadi film bersumur ngopi Allah lah, kering dah. Lanjut ke tangan pulang ibadah, merokok setelah sebatang nada boleh, asal jangan kantut asal jangan tergetok bini boleh. Nah jadi itu namanya mualat itu hukumnya sunat. Jadi ke apa mualat itu anunya belum kering anggota yang dibasuh sudah berlanjut ke anggota yang satunya lagi, itu mualat. Kecuali orang yang berkekalan hadas, ini namanya sulusul baul atau sulusureh. Orang yang bekamih terus, yalah bekamih, netes itu sulusul baul. Sulusureh tekantut, tersenggol kawan tekantut terus. Itu tuh ada yang itu sulusureh atau sulusul baul. Nah untuk orang yang dua ini maka wajib mualat. Udah bolehnya kata mualat. Masuk muha, duduk Allah. Lu kok keluar pulang kami. Yalah, jadi dia harus mualat, wajib mualat. Nah, yang sunat mualat itu yang kita sehat nih. Nah, jadi 7 sumur kan. Di jalan nih, beruduk tadi boleh. Yalah. Nah, itu mualat namanya. Kecuali orang yang berkekalan hadas. Ke-12 melebihi membasuh dari had wajib. Nah. Batas muka tadi mimmana bitisa'i ila zakan min watidil uzun ilal uzun, itu batas muka, maka sunat dilebihkan. Melebihkannya sunat. Yalah. Sampai ke sini. Terserah. Tangan. Yalah. Dan boleh niat wudhu itu digabung niat bebersih-bersih atau bersejuk-sejuk, berdingin-dingin. Hari panas. Jadi, itu kawan wudhu sambil bersih-bersih awak kayak boleh. Asal niatnya kayak itu. Ada niat wudhu beserta niat bersih-bersih. Basuh tangan, ketiak. Basuh ketiak. Boleh. Yalah. Itu nanti cahayanya sampai situ tuh ketiak nanti. Yalah. Sunat melebihkan had tadi. Ya, jadi kalau lebih pada had muka itu gurah namanya. Kalau had lebih pada had tangan dengan kaki sampai kalau tuhut membasuh, itu muhajjalin namanya. Yang ke-13 menghadap kiblat. Wudu itu sunat menghadap kiblat. Yang ke-14 membaca doa ini setelah selesai daripadanya wudu. Baca doa wudu itu betul-betul jangan ngalih lagi membaca doa bilang kayak apa, mana masuk surga nah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadaka sholihin. Ada tambahannya tuh? Nah itu aja dah. Itu aja kan. Yalah, naik saksi aku bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya semata-mata tiada sekutu, sebenarnya hanya Allah, semata-mata tiada sekutu baginya. Dan naik saksi aku bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya. Ya Allah, jadikanlah, itu artinya aja tuh, aku daripada orang yang bertaubat dan jadikanlah aku orang yang suci. Itu dibaca betul-betul. Basuh kaki, madhab kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
Allahumma ij'alni minas shawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadakal sholihin. Lama tak? Lama tak nih? Hah? Lama kan? Aduh. Coba pian lihat orang wudhu di kolam wudhu di masjid. Baca. Di mana baca doa? Ngahamput. Ya lah jawaban jah ngahamput tuh. Ayo nah. Salah dah. Ayo kita lancar-lancarnya aku tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh majal tahu. Alam mana nih? Iya juga gak berdoa. Artinya jangan kayak itu kita ini berdoa nih. Betul lah. Betul berdoa. Mbak tuh pulang arah ke langit berdoa arah ke langit setelah membaca ini baca pulang inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali kan. Nah, tahu lah itu kata kita baca lama pulang lah. Yalah. Yang ini bahangna betul-betul. Satu lagi imbah azan. Imbah azan tuh lawas nih. Oh bacanya. Allahumma habba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syahafa wa dahajal aliyata hafi'ah wa ba'asu maqama mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Lama nih. La ilaha illallah. Umatnya asal aku aja selawas azan gua. Orang itu satu hatinya lo kau jual hatinya tuh lo kau jual yang hebatnya tante. Janganlah kayak itu yalah yang nah kita ini berdoa nih maka doa antara ajan dengan qamat itu mustajab. Yalah imbahnya antara ajan dengan qamat itu mustajab. Nah betul-betul berdoa. Biarlah lawas sedikit. Sedikit hitungnya. Iya juga kan jago. Nah jam 9:30 itu gimana? Selanjutnya sahat wudu dan mandi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.